Ya, Sapa Indonesia kembali, saudara. Saya ambil alih dulu dari studio dari Glory dan Timothy. Dan ini sekarang yang sedang Anda saksikan adalah gambar dari beberapa lantai di atas saya. Ya, ini baru saya nih. Ya, apa kabar? Saya berada di bawah di balkon begitu untuk kemudian tadi Anda melihat sedikit persiapan dari teman-teman dari Vertical Rescue Indonesia. Nanti akan melakukan beberapa demonstrasi, salah satunya adalah rappelling atau teknik dasar basic untuk turun dari sebuah tempat yang vertikal seperti dinding gedung dan lain-lain. Juga ada penyelamatan bisa dilakukan dengan membawa tandu. Teman-teman dari Vertical Rescue Indonesia itu bisa juga melakukan penyelamatan. Nah, saya sudah bersama, saya nyebutnya apa ya, karena dia ini orang Jawa Barat, Dedengkot. Nah, itu pas, tak. Dedengkot dari Vertical Rescue Indonesia. Selamat pagi, Teddy Iksdiana. Pagi. Ya, Kang Teddy, Vertical Rescue Indonesia, ini sejak kapan sih berdirinya? Sebetulnya dari sebelum tahun 2000 sudah ada proses evakuasi di ketinggian. Ya. Tapi baru setelah tahun 2000 digagas untuk fokus untuk mendirikan Vertical Rescue Indonesia. Tahun 2000 sampai sekarang ya. Itu sebenarnya apa yang Kang Teddy lakukan secara pribadi ini pada waktu itu sampai sekarang itu Vertical Rescue Indonesia ngapain sampai kemudian hari ini nih? Ya, semenjak itu dibuatlah pelatihan. Secara massal dari seluruh Indonesia. Awalnya pelatihannya hanya di beberapa tempat saja, di Bandung, di Jakarta, di Jogja. Akhirnya kita membuat pelatihan yang dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai ke Papua. Supaya banyak orang yang bisa melakukan evakuasi secara vertikal begitu ya. Betul. Dengan segala peralatan dan kemampuan-kemampuan basicnya. Jadi sekarang di seluruh Indonesia udah ada berapa banyak? Saat ini ada 8.000 alumni Vertical Rescue. Dari berbagai kalangan? Ya, dari semua kalangan. Ada apa aja mereka? Mereka ada dari satuan dari sipil, militer, ya, Polri ada. Oh, semuanya itu belajarnya bersama-sama dari teman-teman Vertical Rescue Indonesia. Betul. Kalau sipil dari siapa aja, Kang Teddy? Sipil mulai dari pencinta alam ya, dari mahasiswa yang bukan pelaku pencinta alam, pelaku panjat tebing, kita juga boleh kalau memang tertarik untuk berlatih semacam ini. Betul. Nah, kebanyakan sih mereka tentu mungkin pencinta alam kalau sipil ya, karena peralatannya ini yang sebentar lagi akan dijelaskan juga sebentar oleh Kang Teddy dari sekian banyak ini memang peralatan-peralatan yang biasanya dipakai oleh para pendaki gunung, lebih spesifik lagi para pemanjat tebing gitu ya. Ya, awalnya memang begitu. Ini didominasi oleh pencinta alam, pendaki gunung, tapi sekarang berkembang. Pelaku-pelaku yang bergerak di ketinggian seperti gedung di depan kita ini ya harus punya tim yang punya kemampuan Vertical Rescue. Iya, kayak gedung Kompas ya, begini juga. Saya tahu Kompas tim security-nya juga sudah berlatih pelatihan. Dan gimana? Fasilitasnya juga sudah ada kan di atas ya? Sudah ada, sudah mumpuni. Makanya Kang Teddy seneng dia sama gedung Kompas karena ini gedung siap kalau terjadi apa-apa karena kait-kaitnya sudah disiapkan. Karena banyak orang berpikir koreksi saya nih Kang Teddy. Katanya Vertical Rescue itu pentingnya kalau di gunung aja. Padahal enggak kan? Semua di medan ketinggian itu memang butuh tim yang punya Vertical Rescue. Kalau dulu memang hanya di gunung, di hutan. Kalau sekarang di bangunan-bangunan, di tower, ya itu butuh. Gitu ya. Nah itu, jadi kalau Anda pengelola gedung tinggi, mall, pertokoan di Jakarta, kota besar lainnya, siapkan berbagai hal mengenai Vertical Rescue yang mungkin saja bisa terjadi hal-hal yang memungkinkan seorang Vertical Rescue melakukan penyelamatan. Kang, itu kalau di gedung, ini kayaknya nih ya, yang paling penting harus disiapkan. Kait-kait begini aja cukup ya. Ini salah satu angkor atau pancang. Jangkar ya. Ya. Jadi begitu kita bergerak di ketinggian, itu bagaimana kita mengikatkan tali, apakah di tiang, struktur, atau di struktur beton. Ya. Kalau tidak ada struktur yang kita bisa jerat, bisa ikat, salah satunya ini kita membuat angkor ini. Kita bor dengan bor yang baterai ini. Oke, nah hal-hal semacam ini nih kalau sudah disiapkan di gedung-gedung tinggi, sudah sangat membantu tim Vertical Rescue untuk melakukan sesuatu atau berbagai hal nih. Ini angkornya begitu, ini dipasang begitu untuk kemudian bisa memasang kait-kait dan tali-tali seperti ini. Di sini, ya. Apa sih peralatan dasar yang helm mungkin atau apa peralatan dasar yang harus biasanya dipakai oleh seorang rescuer untuk vertikal? Peralatan pertama adalah yang mendasar di
ini ya di Sini personal. Kang Dedi. Ya, Ya, ini. Kang Dedi jelasin aja apa yang menggelantung semua ini. Ya, yang personalnya adalah harness. Harness. Ya. Ada yang seat harness, ada yang full body. Harness ini semacam celana begitu. Ya, Tapi cuma mengikatkan. semacam seperti ini ya. Kemudian dipakai karena ini kemudian membuat kita bisa tergantung di Ya, tali menggantung. ya. Selanjutnya ada helm, Helm. ya. Ada alat-alat yang ini karabiner, ada alat turun juga figure eight of descender. Selanjutnya ada ini tali. Ya. Ini bisa gantung apa aja terserah gitu ya. Ya, ini semua kebutuhan kita ini disangkutkan di sebelah kiri, di kanan, ya. dan di belakang ya. Boleh taruh handphone nggak? Jadi bisa agak selfie di atas. Boleh. Oke, kemudian ini ada tali tali-talinya. ya. Nah, Ini talinya jenis khusus yang kemudian bisa disiapkan. ya ini static rope, tali yang elastisitasnya tidak terlalu tinggi. Kalau yang Oh. untuk kebutuhan memanjat biasa elastisitasnya tinggi, terlalu lentur. Kalau ini agak kaku. Ini untuk evakuasi di ketinggian. Dan ini kena hujan atau apa dalam kondisi basah begitu ini masih Ya, ini mau hujan, basah atau kering ini Aman. akan masih berfungsi dengan baik ya. Oke. Ini apa ini? Nah, Kang ini Dedi? salah satu untuk mengantisipasi medan-medan yang tajam di gedung, misalnya di tembok yang tajam ya misalnya seperti ini. Oke. Oh, jadi ini ditaruh begini ya. Ya. Oke. Untuk mengantisipasi sudut yang tajam, talinya supaya tidak terpotong ya. Oh, betul. Zaman saya SMA itu pakainya karung goni. Pakai karung goni ya. Jadi Sekarang kita- pinggir-pinggir tajam ini Ya. untuk melindungi tali Ya. ini, jadi dia lebih mulus begitu Ya, bergeraknya. tidak merusak tali. Oh, hal-hal semacam ini yang selama ini menjadi peralatan-peralatannya dari vertical rescuer. Tuh. Kalau, nah itu, Nah, ini angkor untuk di media yang lunak, di gembur, tanah gembur kita harus membuat pancang. ya, Jadi tidak dipancangkan, dipasangkan dengan palu atau hammer, tapi ini digali, ini dikubur. oh, Ya. Setelah dikubur, kita pancangnya di sini. ya. Jadi ini memungkinkan seorang vertical rescuer kemudian menggelantung Ya, begitu ya, membuat pancangnya di di dalam tanah di begitu. tanah, di pasir, di es, atau di Ya. salju ya kita menggunakan. Ya, sedikit aja, Kang Teddy. Ini peralatan-peralatan begini yang dimiliki Vertical Rescue Indonesia ini sudah menjadi milik Vertical Rescue Indonesia. Ya, ini Saya dengar inventaris. mahal juga ini ya peralatan ini ya. Betul. Oh, selama ini dapat dari mana Vertical Rescue? Ini beberapa sumbangan dari alumni, ya peserta latih kita juga akan menyumbang kepada institusi Vertical Rescue Indonesia. Oh, itu tuh Kang Teddy. Nanti kita akan sambung lagi peralatan dan lain-lain dan juga mengenai apa saja yang selama ini sudah dilakukan Vertical Rescue Indonesia. Dan di Sapa Indonesia kita akan sedikit demonstrasi salah satu teknik, betul ya Kang ya? Betul, teknik evakuasi menurunkan korban di tandu, kondisinya 90 derajat. Jadi sebentar lagi Anda sudah lihat mungkin di atas sudah bersiap seorang korban yang kami pilih secara khusus, salah satu kru dari Sapa Indonesia. Dan dia akan diturunkan nanti oleh tim Vertical Rescue Indonesia ke posisi saya dan Teddy di sini. Ini kira-kira 4 lantai ya. Ya, Kira-kira 4 lantai. Nah, Anda jangan kemana-mana, karena kami akan hadir bersama demonstrasi dari Vertical Rescue Indonesia menyelamatkan seorang korban. Tetap bersama kami, usai jeda.